Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dan lingkungannya. Pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan gerak. Aspek perilaku yang perkembangan motorik saling mempengaruhi satu sama lainnya. Menurut pakar atau para ahli, sekelompok pakar perkembangan motorik memunculkan sebuah definisi mengenai perkembangan motorik, yaitu sebagai perubahan dalam perilaku gerak yang merefleksikan interaksi dari kematangan organisme dan lingkungannya. Perbedaan perkembangan pertumbuhan dan kematangan. Perkembangan yaitu mencakup kedua unsur, yaitu kematangan dan pertumbuhan. Yang kedua, perkembangan merupakan istilah umum yang merujuk pada kemajuan dan kemunduran yang terjadi hingga akhir hayat. Yang ketiga, pertumbuhan merupakan aspek struktural dari perkembangan, sedangkan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan manusia. Nilai-nilai dalam perkembangan motorik: pengalaman, hak dan kesempatan beraktivitas, keseimbangan jiwa dan raga, mampu berperan menjadi diri sendiri, dan kesehatan yang baik. Tujuan perkembangan motorik. Tujuan perkembangan motorik adalah mengkaji proses pentahapan kemampuan gerak. Apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya? Fungsi perkembangan motorik. Fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak tertentu. Kualitas gerak terlihat dari seberapa jauh anak. Tahap-tahap perkembangan motorik. Yang pertama yaitu tahap sensorimotor, yaitu pada tahap sensorimotor, Piaget menggambarkan seperti berpikir melalui gerak tubuh. Dengan kata lain, kemampuan untuk mengajar dan meningkatkan kemampuan intelektual perkembangan sebagai suatu hasil dari perilaku gerak dan konsekuensinya. Yang kedua yaitu tahapan preoperasional. Tahap ini Piaget memberikan penekanan berupa batasan usia dan kemampuan. Pada tahap preoperasional, anak masih belum memiliki kemampuan untuk berpikir logis atau operasional. Tahap konkret operasional. Karakteristik umum dari tahapan konkret operasional adalah bertambahnya kemampuan dari variabel dalam situasi pemecahan masalah. Pada masa ini, anak sedang memasuki periode transisi dalam aspek gerak dan gerak yang dapat dikembangkan, sudah mengarah pada peningkatan keterampilan gerak yang lebih kompleks, seperti berlari dengan posisi lengan di samping badan dan berirama atau menendang bola dengan teknik yang lebih baik. Perkembangan motorik pada anak. Perkembangan anak adalah segala perubahan yang terjadi pada anak yang meliputi seluruh perubahan, baik merubah fisik, perkembangan kognitif, emosi, maupun perkembangan fisiologis yang terjadi dalam usia anak. Pada umumnya,
Anak usia 3-4 tahun memiliki kekuatan fisik yang mulai berkembang, tapi rentang konsekuensinya pendek. Kecenderungan berpindah-pindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Sedangkan pada usia 5 tahun, secara fisik pada usia ini, fisik anak sangat lentur dan tertarik pada senam dan olahraga yang teratur. Empat aspek perkembangan fisik, yaitu sistem saraf. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan. Yang ketiga, kelenjar endokrin. Yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. 2. Perkembangan motorik anak. Yang pertama, keterampilan atau gerak kasar seperti berjalan, berlari, melompat, naik turun tangga. Yang kedua, keterampilan motorik halus atau keterampilan manipulasi seperti menulis, menggambar, memotong, melempar, dan menangkap bola serta memainkan benda-benda atau alat-alat mainan. Pengaruh perkembangan motorik terhadap konstelasi perkembangan individu. Melalui keterampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang. Seperti anak merasa senang dengan memiliki keterampilan memainkan boneka. Yang kedua, memiliki keterampilan memainkan boneka yang melalui keterampilan motorik, anak dapat beranjak pada kondisi tidak berdaya pada bulan-bulan pertama dalam kehidupannya. Melalui perkembangan motorik, anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah pada usia prasekolah atau usia kelas-kelas awal sekolah dasar. Melalui perkembangan motorik yang normal, memungkinkan pada anak bermain atau bergaul dengan teman sebayanya. Perkembangan keterampilan motorik sangat penting bagi perkembangan sel konkav atau kepribadian anak. Deskripsi perkembangan motorik usia 3-5 tahun. Tim penulis CRI 1997 menjelaskan bahwa anak usia 3 tahun memiliki kekuatan fisik yang mulai berkembang, tapi rentang konsekuensinya pendek, cenderung berpindah-pindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Pada usia 5 tahun, rentang konsentrasi anak menjadi agak lama. Kemampuan mereka untuk berpikir dan memecahkan masalah juga semakin berkembang. Mereka mengembangkan kemampuan motorik yang lebih baik. Kegiatan-kegiatan seperti memakai baju, menggunting, menggambar, dan menulis lebih mudah dilakukan. Tahap perkembangan motorik anak. Tahap perkembangan 3 tahun. Yang pertama, berdiri di atas salah satu kaki selama 5-10 detik. Yang kedua, berdiri di atas kaki lainnya selama beberapa saat. Yang ketiga, menaiki dan menuruni tangga dengan berganti-ganti dan berpegangan pada pegangan tangga. Yang keempat, berlari berputar-putar tanpa kendala. Yang kelima, melompat ke depan dengan 2 kaki 4 kali. Melompat dengan salah satu kaki 5 kali, melompat dengan sebelah kaki lainnya dalam satu lompatan, menendang bola ke belakang dan ke depan dengan mengayunkan kaki, menangkap bola yang melambung dengan mendekap ke dada, mendorong,
menarik dan mengendarai mainan beroda atau sepeda roda 3. Usia tahap perkembangan 4 tahun. Berdiri atas satu kaki selama 10 detik, berjalan maju, berjalan mundur, lomba lari, melompat ke depan, sampai seterusnya. Usia tahap perkembangan 5 tahun. Mungkin bisa dilihat, mungkin sudah jelas ya. Tes Denver. Tes Denver merupakan checklist untuk mempermudah pemantauan akan perkembangan anak. Adalah apakah anak sesuai dengan perkembangan usianya saat itu atau tidak. Perkembangan motorik anak bisa dipantau dengan melakukan suatu tes. Tes yang umum dilakukan dengan melakukan suatu tes. Tes ini membagi perkembangan anak jadi 4, yaitu perkembangan personal sosial, perkembangan bahasa, serta perkembangan motorik kasar dan motorik halus adaptif. Baiklah,